Rudi dari Bekasi, Bu Nova, Pak Iwan. Dan kita semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita serahkan supaya Tuhan bekerja dan ibadah ini memberkati dan kita diberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena sepanjang 6 hari Tuhan menyertai kami, melindungi, memelihara kami. Dan pada hari yang ke-7 kami letakkan semua kesibukan kami. Semata-mata karena kami mengasihi Tuhan dan kami rindu memuji, menyembah dan mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan urapi kami semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan kuasa urapan Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beri keleluasaan Roh Kudus untuk bekerja. Setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Supaya pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka. Supaya mereka tidak kehilangan sebagian berkat dalam ibadah pagi hari ini. Maka dari itu, turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya, kita mau bersuka cita karena kasih setianya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan menaikkan Yesus kau sungguh baik. Betapa baiknya Tuhan kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kekal adanya kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari masuki hadiratnya dan rasakan berkatnya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, segala pujian, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau saja yang layak terima pujian kami, Kau saja yang layak terima kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita pujikan namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi boleh bersuka cita sebab kebaikan Tuhan.
Dia sungguh baik, dia sangat baik. Mari dengan hati bersyukur kita masuki hadirat-Nya. Katakan bersama-sama, Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur mari kita puji Dia. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, tersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, sorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu. Bersama angkat tangan kita. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita boleh bersuka cita, jiwa kita boleh membumbung tinggi bagi Raja Wali, sebab kasih-Nya yang luar biasa itu. Bersorak-sorai hai orang-orang benar yang dalam Tuhan, amin. Bersorak-sorai hai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Betapa besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita, bersorak-sorai, bersorak-sorai hai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai hai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja
jiwaku memumu tinggi seperti Raja Wali di langit. Betapa besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Betapa besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Sekali lagi, betapa besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau Kau memberikan kami kasih karunia-Mu untuk menerima, menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami, baik itu persembahan, ucapan syukur maupun persepuluhan, kami bawa ke rumah Tuhan, biar persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita, biarlah Kau juga akan memberikan kami kasih karunia-Mu untuk menikmati berkat-berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pengurus yang akan mengelola uang persembahan ini, biarlah Roh Kudus mengurapinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan persembahan kami. Amin. Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati. Amin. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasanya tak pernah berubah.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hari-hari ini ketika kita melihat keadaan sekeliling kita, banyak yang tidak menentu, bahkan mungkin membuat kita khawatir, membuat kita nggak tenang. Tapi satu tempat yang bisa memberikan kita ketenangan, satu tempat yang bisa memberikan damai sejahtera bagi kita, yaitu dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan, disitulah kita merasa tenang. Di situ ada damai sejahtera, di situ ada penghiburan, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang kekal. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita, Dialah Allah yang setia. Dia yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya bagi orang yang mengasihinya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Pegang terus janji Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari apa? Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Takkan pernah habis kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku. Sebab aman bersamamu Tuhan. Lebih dari harta, dari harta Kaulah segalanya. Yes, Kaulah segalanya Tuhan. Dalam
begitu tenanglah jiwaku. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Rabu Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, senantiasa Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur. Kami aman bersama-Mu. Hadirat-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Fokus saja ini saya serahkan pada Bapak Rudi. Bapa di surga yang telah menunjukkan kasih setia-Nya. Ketika Engkau menjadi firman sebagai manusia,
Engkau telah mengalah dengan kesetiaan-Mu, setia sampai mati di kayu salib untuk mengalahkan dosa. Engkau dikuburkan untuk mengalahkan iblis. Dan hari ini Tuhan, kami membawa syukur kami, hidup kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah layak yang disembah. Pujian sudah kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya kami tidak terjatuh, tidak binasa, karena ada firman yang hidup buat kami. Yang sebentar kami akan baca, sebentar kami akan renungkan, dan berikan kami kemampuan oleh Roh-Mu yang kudus. Setiap firman yang kami dengarkan. Kuasai ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami. Kami hanya izinkan Roh Tuhan sendiri yang berbicara. Dan memberkati, dan menguatkan, dan menghibur kami. Doa kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mengalami pandemi COVID-19. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Seperti lagu yang tadi, Allah menunjukkan kasih setianya. Sampai hari ini kita baik-baik saja. Amin. Sampai hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, hari-hari ini Tuhan akan membuat perbedaan. Amin. Yang kita perlukan, kita tetap percaya, yakin dan setia bahwa Allah sanggup berperkara atas hidup kita, atas keluarga kita, apapun yang kita kerjakan. Ketika pandemi mulai, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kekhawatiran, ketakutan itu juga menghantui hidup saya. Bayangkan dari ada, tiba-tiba enggak ada, itu sesuatu yang wow, Saudara. Yang biasanya ada, enggak ada itu, kalau orang sebelah bilang neraka kecil. Tetapi janji Tuhan, iya dan amin. Di dalam Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Firman Tuhan, saudara, itu yang menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi yang baca, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak baca, enggak ngerti bahwa firman Tuhan itu sudah ada dan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau baca Alkitab kita yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Beginilah kalau misalnya hamba Tuhan enggak pernah diundang untuk khotbah, jadi udah mulai kelamaan enggak khotbah di depan umum, jadi kaget lagi Bapak. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang keras firman Tuhan ini, biar menjadi rema di dalam hati kita. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan duduk. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang memperhatikan firman akan mendatangkan kebaikan. Barang siapa percaya kepada Allah disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, mujizat Allah tidak berhenti ketika bangsa Israel dikejar menghadapi Laut Tiberau. Dan di situ Allah melakukan mujizat
laut dibelah menjadi dua. Mujizat Allah juga tidak berhenti ketika setiap pagi bangsa Israel diberi mana surgawi. Sore hari diberi burung sebagai makan daging. Dan mujizat Allah tidak terhenti ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat Allah masih berlaku sampai detik ini. Amin. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sendirian. Itulah Allah kita yang kita sembah. Dan Rasul Paulus menulis surat ini buat jemaat di Roma. Dan lembaga LAI Indonesia memberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Paulus sebelumnya bernama Saulus, saudara. Dia seorang Yahudi, dia penganut mazhab keras, Taurat, dia berkebangsaan Romawi, dan dia punya kebudayaan Helenis Yunani. Orangnya pinter, terdidik. Siapakah Paulus ini, saudara? Dulu bernama Saulus, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen pertama-tama, saudara. Bagaimana kekristenan muncul sudah dihimpit, sudah dianiaya, saudara. Jadi orang-orang Kristen pertama kali menerima penganiayaan yang begitu luar biasa. Kalau kita ke gereja saja dilarang suami itu udah kecil Bapak Saudara. Ketika saudara gak bisa ke gereja karena gak punya mobil atau fasilitas, itu kecil. Saudara. Tetapi jemaat mula-mula mereka dianiaya, diadu dengan singa. Dibuat obor sebagai penerang di kota Roma. Jadi berita para rasul bukan kesembuhan. Berita pertama ajaran rasul bukan tentang kesuksesan. Tetapi menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Yang ini yang sering dilupakan dalam gereja, saudara. Khotbah-khotbah hari ini tanpa kita sadari membuat kita nyaman. Hidup diberkati, anak sukses, tidak pernah sakit, gemuk-gemuk. Apakah itu pengajaran yang benar? Mari kita kembali ke pengajaran yang benar. Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang. Dikatakan di ayat di 18 bahwa penganiayaan, penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang saya catat dari ayat ini, bahwa Rasul Paulus mengingatkan, menghimbau supaya jemaat Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kuat di dalam Tuhan, kuat dalam berpengharapan. Dan tema khotbah saya siang hari ini, saya beri judul Pengharapan yang Sejati. Kalau ada pengharapan yang sejati, yang murni, berarti ada pengharapan yang palsu. Orang-orang Yahudi ketika itu sudah mengajarkan hal-hal yang mulai melenceng dengan kebenaran yang diajarkan Yesus. Dia katakan yang pertama, orang yang mau percaya dan diselamatkan itu harus disunat. Orang yang percaya itu harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Tetapi Rasul Paulus
menentang. Bahwa oleh Yesus Kristus saja semua sudah selesai. Semua sudah lunas dibayar. Bapak, Ibu, Saudara, hal apa yang harus kita ketahui supaya kita mempunyai pengharapan yang sejati? Yang seperti dikehendaki oleh Rasul Paulus. Yang pertama, bahwa Allah turut bekerja. Yang dikehendaki Rasul Paulus supaya kita mempunyai pengharapan yang teguh. Yang pertama adalah Allah itu turut bekerja. Kalau Allah bekerja, berarti Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Orang yang bekerja itu syaratnya satu, harus hidup. Kalau gak hidup, bagaimana orang bekerja? Kita sepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu saudara, apapun tantangan Bapak Ibu Saudara, apapun pencobaan-pencobaan Bapak Ibu yang saudara alami, yakinlah dan percayalah bahwa Allah turut bekerja. Amin. Kalau saudara percaya bahwa Allah turut bekerja, berarti Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Walaupun berat tantangan. Gak ada orang yang berkata hidupku ini enteng, indah, gak ada. Hidup ini kok berat banget. Wah, berarti kita butuh penolong, ya kan? Kalau saudara kehidupan ini kayaknya lempeng-lempeng saja, ya, nggak ada batu yang terjal, nggak ada tikungan, perlu ditanyakan saudara. Orang yang seperti ini biasanya nggak perlu Tuhan. Orang yang merasa hidupnya enteng-enteng aja, easy going, gitu kan? Semua dibikin mudah, semua ada. Biasanya orang seperti ini kasihnya pada Tuhan kecil, saudara. Tetapi ketika badai melanda, lewat, saudara. Berbahagialah kalau hidup kita masih ada tantangan. Berbahagialah kalau kita masih ada pencobaan. Tetapi janji firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Amin. Orang yang semakin banyak tantangan dicobai sering jatuh. Tetapi Allah itu mengasihi, tidak sampai tergeletak. Itulah janji Tuhan. Barang siapa ku kasih, Dia akan kutegur dan kuhajar. Lalu siapakah Allah yang turut bekerja ini? Siapakah Allah yang hidup ini? Seringkali orang Kristen ketika ditanya, siapakah Allah itu? Mulai gelagapan, saudara. Orang Kristen percaya kepada Allah yang tiga. Wah, apalagi? Gitu. Walaupun dikatakan pertobatan tidak pernah dihasilkan dari sebuah perdebatan. Tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ketika orang menyalahpahami iman kita, kita harus bisa menjelaskan. Baru ditanya Allah Tritunggal sudah, siapa Bapa? Yesus. Yesus siapa? Bapa. Gitu terus saudara. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan. Namun aku percaya kepada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup itu adalah Bapa, saudara. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.
Jadi Allah yang menciptakan itu adalah Bapa, saudara. Definisinya adalah daripadanya segala sesuatu. Itulah Bapa, saudara. Jadi kalau kita Yesus atau Bapa, udah bingung. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau sebelah firman itu menjadi buku. Tetapi di dalam kekristenan, firman, perkataan Allah itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis, dan mengalahkan kematian. Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Artinya bahwa Allah itu menyelamatkan. Siapakah yang dapat mengalahkan dosa? Siapakah yang dapat mengalahkan iblis? Siapakah yang dapat mengalahkan kematian kekal? Yaitu, siapakah yang dapat mengalahkan dosa? Dia yang tidak punya dosa. Betul Bapak Ibu Saudara? 1 Yohanes 3 ayat 5. Pak Iwan bacakan buat kita. Di depan Pak Iwan. Bisa ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 5. Siapakah yang dapat mengalahkan dosa? Yaitu dia yang tidak punya dosa. Mari Pak Iwan. Kelihatan? Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan Dia di dalam Dia tak ada dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Allah mengalahkan dosa karena Dia tidak punya dosa. Siapakah yang dapat mengalahkan kematian? Ibrani 2 ayat 14. Bapak siapa Bu yang ganteng? Suaminya? Pak Andre. Pak Andre. Ibrani 2 ayat 14. Siapakah yang dapat mengalahkan maut? Iblis. Kata kuncinya berkuasa atas maut itu iblis. Jadi Allah mengalahkan iblis dengan kematiannya. Lalu bagaimana Allah mengalahkan maut, kematian kekal? Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 9. Ibu Nova, Ibu Rudi, bacakan buat kita. Allah mengalahkan dosa dengan disalib. Allah mengalahkan iblis dengan kematiannya. Dan Allah mengalahkan kematiannya dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi orang Kristen harus paham betul. Siapa Allah, Bapa, siapa Yesus, saudara. Dengan apa? Dia sudah menebus dosa. Oh ya, oke. Siapakah yang mengalahkan iblis? Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan pokoknya. Bagaimana Yesus mengalahkan kematian yang kekal? Ya pokoknya dia sudah disalib. Ibu harus yakin bahwa kita harus menyatakan pengharapan kita, kan? Bahwa Yesus sudah disalibkan untuk mengalahkan dosa. Dosa artinya melenceng dari tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan harusnya semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Karena memberontak, maka manusia jatuh dalam dosa, dalam dicengkram iblis, dan dalam maut. Siapakah yang dapat mengalahkan dosa? Dia yang tidak punya dosa. Siapakah yang dapat mengalahkan iblis? Dia yang berkuasa atas iblis. Dan siapakah yang dapat mengalahkan maut? Kebangkitannya mengalahkan maut. Jadi komplit Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah diselamatkan, sudah yakin. Caranya bagaimana? Yesus disalib, Yesus sudah mati, dan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Lalu tujuan diselamatkan buat apa? Haleluya pokoknya.
Caranya bagaimana kita terima keselamatan? Caranya bagaimana ya kita? Supaya kita selamat, terima dengan pertama, dengan percaya. Markus 16 ayat 16. Yonatan, baca Yonatan. Kangen kita suaramu juga nih. Mahasiswa Salatiga. Semester akhir Pak ya? Oh baru 5. Markus 16 ayat 16, inilah caranya kita menerima keselamatan dari Tuhan. 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau saudara mau menerima keselamatan dari Tuhan, yang pertama adalah percaya. Tetapi percaya saja tidak cukup, harus dibaptis. Karena dibaptis itu adalah awal kita menyatu dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita ambil bagian dari perjamuan kudus. Ibu siapa? Pak, orang alak kita ini? Ibu Ros. Ibu Rosita, baca di Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6? Ya. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya terjemahkan dalam bahasa Jerman. Sopo sing mangan dagingku lan ngombe getihku, aku ning jero ingsun, ingsun ning jero aku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Amin. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara. Aku sudah yakin diselamatkan. Caranya bagaimana? Yesus sudah disalib, Yesus sudah mati dan dia bangkit. Bagaimana cara menerima keselamatan? Aku percaya bahwa dia telah dibangkitkan dari kematian. Ya kan? Lalu dibaptis, memberi diri. Kita menyatu dalam satu penguburan Tuhan, kematian Tuhan. Dan bangkit. Dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita menyatu bersama Tuhan setiap hari, setiap saat. Semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi orang Kristen harus belajar terus. Harus yakin. Jangan asal aja. Pokoknya Yesus katanya. Wah, kita tahu Yesus dari siapa? Dari para rasul, saudara. Ini Rasul Paulus menulis 13 surat. Kalau Ibrani digabung jadi 14 ya Pak ya? Rasul Paulus. Bagaimana dulu dia seorang penganiaya pengikut Kristus. Dianiaya kalau cuma Habib itu cuma ngomong aja. Tapi Rasul Paulus itu sampai membunuh saudara. Dianiaya. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Kristus apa? Dia mengubah hidupnya. Apa yang menjadi keuntungan bagiku. Sekarang aku anggap rugi saudara. Makanya dia berkata, hidup untuk Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Bahkan COVID-19 ini. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Kemuliaan itu. Wow, dahsyat saudara. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja sampai hari ini. Amin. Saudara tidak sendiri. Karena Allah yang besar, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah mengalahkan dosa, Allah yang sudah mengalahkan iblis, Allah yang sudah mengalahkan kematian. Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Wow, dahsyat saudara. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang turut bekerja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang sejati yang Rasul Paulus inginkan yaitu bahwa kita mengetahui bahwa Allah, pekerjaan Allah itu mendatangkan kebaikan. COVID-19 ini kalau orang ngeluh saudara, semuanya jelek saudara. Jelek semua, enggak ada yang baik. Tetapi kalau kita memakai cara pandangnya Tuhan. Wow, saudara. Ini hari-hari untuk pemulihan. Saudara. Dengan adanya COVID, orang yang mengerti antara keinginan dan kebutuhan, saudara. Saya ini karena diberkati, menurut saya diberkati cukup luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Kadang-kadang ke mall itu seminggu bukan sekali, 4-5 kali Bapak Ibu Saudara. Karena mallnya dekat, sudah tidak tahu apa itu sebuah keinginan atau kebutuhan gitu. Sepatu masih ada 10 beli Saudara. Baju masih selemari beli. Yang padahal yang itu belum dipakai gitu. Ternyata itu bukan kebanggaan, kebodohan Saudara. Ternyata COVID-19 ini mengajar, kita supaya kembali Saudara. Banyak cara Allah memanggil kita supaya kita hidup kembali ke jalan yang benar. Bahkan COVID-19 ini dipakai dengan cara Tuhan. Banyak kan orang-orang yang kelihatannya rohani sebagai hamba Tuhan, pendeta, aser, sibuk dengan diri sendiri. Saya pernah mendatangi sebuah gereja yang besar. Dengan AC yang dingin Pak. Bogor kalah ini Pak. Dingin. Tempat duduknya teratur, ribuan. Bahkan konon hari ini dia membangun sekali ibadah bisa 15.000. Gedungnya sudah jadi, jemaatnya nggak ada. Allah ingin dikasih itu, lebih dari apapun juga. Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kekuatanmu. Allah ingin dikasihi, Saudara. Apakah hari-hari ini kita mengasihi Tuhan? Lebih dari apapun juga. Saya kurang percaya. Di zaman serba modern, di zaman serba canggih ini Saudara, handphone lebih utama daripada Tuhan. Jujur Saudara, kita akui handphone lebih utama dari Tuhan. Semua bisa dijawab oleh Google Saudara. Saya ke Bekasi cuma tik-tik. Rumah 45 menit. 500 meter ada kecelakaan tahu. Google Saudara. Tetapi Tuhan rindu dikasihi umatnya lebih dari apapun juga. Kalau COVID-19 ini orang gak bisa ke gereja. Supaya bisa terjadi pemulihan di dalam keluarga. Mungkin waktu-waktu kita sebagai orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Lebih sibuk dengan komunitas sosial kita. Tetapi hari-hari ini semua di rumah. Supaya apa? Terjadi pemulihan. Itulah cara pandang Allah mengajar kita. Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya kita juga mengasihi keluarga kita. Jadi sarang kekuatan kita itu bukan orang lain, Saudara. Yang pertama Tuhan, oke. Yang kedua adalah keluarga. Jangan salah prioritas, Saudara. Yang di luar adalah yang utama. Tuhan yang belakang. Keluarga tengah-tengah. Hari-hari ini keluarga adalah juga yang utama. Hubungan suami istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Hari-hari ini Tuhan mau pulihkan, Saudara. Tuhan akan menggoncang apa yang bisa digoncang. Sehingga yang tak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kalau kita rindu punya pengharapan yang sejati, yang ditulis oleh Rasul Paulus yaitu, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Yesaya 4 ayat 34. Engkau mulia dan berharga di mataku. Saya teringat lagunya Pak Adi Manutu. Lagu lama Pak Anies mungkin lebih hafal dari saya. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Bahkan Insinyur Niko Nyotorharjo katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Yang selalu dilindungi, dijaga Saudara. Wow, kita ini berharga. Kalau kita menyesali nasib, takdir Saudara, berarti kita menghina Sang Pencipta kita. Kita ini berharga, kita ini mulia.
bukan mulia di hadapannya presiden, tetapi mulia di pandangan Allah. Dahsyat saudara. Waktu pandemi berjalan sebulan 2 bulan, saudara, saya sudah mulai berhitung. Saya telepon Pak Anies, Pak Gembala. Oh ya Pak, kayaknya saya udah selesai hidup saya ini Pak. Wah enggak juga, kenapa? Kalau Pak Anies itu selalu gitu, selalu kontra saudara. Apanya yang habis Pak Rudi? Mobil habis Pak. Wah enggak apa-apa, nanti kalau ada duit beli lagi. Apa yang habis Pak Rudi? Kerjaan habis Pak. Pak Rudi kan sudah menikmati udah lama juga bertahun-tahun. Gitu. Oh iya. Tapi sehat kan Pak Rudi? Sehat Pak. Itu sesuatu yang istimewa. Kan? Itu adalah harta yang tanpa kita sadari sebuah kekayaan. Orang kalau nggak sehat nggak bisa bekerja. Orang kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma duduk, Tuhan, tolong. Saya ini kan pemuji Bapak Ibu Saudara, senang nyanyi Saudara. Kalau saya berbeban berat saya kan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Kalau lagu nggak punya duit, saya punya juga Saudara. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dengan menyanyi saja Saudara. Walaupun duit itu nggak datang, kayaknya plong Saudara. Coba Bapak latih. Nggak punya duit, jalan buntu, ya kan semuanya ada lagunya. God will make a way. Ya kan? Ketika jalan kiri kanan buntu Saudara. Allah sanggup membuat jalan yang baru. Bahkan di tengah padang gurun sekalipun. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan maut. Wow Saudara. Jadi pengharapan kita jangan lemah. Pengharapan kita harus kuat. Karena apa? Yang pertama, karena Allah turut bekerja dengan kita. Yang kedua adalah mendatangkan kebaikan, selalu baik. Lagu-lagu tadi saya cermati temanya Tuhan baik ya. Engkau baik gitu ya. Karena Allah yang kita sembah bukan pengasih, karena Dia adalah kasih. Dari sononya sudah kasih. Yang ketiga, karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita biji mata Allah, berharga di mata Tuhan. Apapun tantangan Bapak Ibu Saudara, besar kecil, berat ringan, itu kalau kita bekerja bersama Tuhan, indah pada waktunya. Amin Bapak Saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Kita naikkan satu pujian. Apa Mi? Lagunya. Kita naikkan satu pujian. Pak Budi ya, dari semula kau telah siapkan hidupku dalam tanganmu. Dari semula kau telah siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan jadikan hidupku berarti. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami undang Ibu Nova untuk berdoa firman Tuhan, biar firman Tuhan memberkati kita semua. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit kami Tuhan, ya kurang lebih 2 tahun ini Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami hanya ucapan syukur dan terima kasih yang boleh kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus. Untuk setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tapi semua itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati umat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati apapun yang dalam pergumulan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menjamah setiap hati yang terluka Tuhan, memberikan kelegaan Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan beserta keluarga. Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan Yesus. Senantiasa Engkau kuatkan kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan Yesus. Melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, beri kekuatan, kesehatan, mencukupkan untuk setiap apapun yang dibutuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh berada di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu yang mendorong, menguatkan kami untuk kami tetap setia, terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia akan memperhatikan kami, Dia juga akan tetap menopang kami, dan Dia juga akan tetap menolong kami dalam segala situasi. Oleh sebab itu, bila kami tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami dengan kasih yang terbaik, dan kami tahu Tuhan disenangkan. Berkati kami semuanya pagi hari ini, dan kalau kami pulang tidak dengan tangan hampa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir juga pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan lawat mereka semuanya, Tuhan tolong mereka semuanya, supaya mereka semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih. Sekarang kiranya
Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita, dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Saudara bisa ambil saat teduh sebentar. Tuhan memberkati kita semuanya.